Hilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memahami dasar hukum biomateri, yang dimana diharapkan ini mampu menuntasi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah perpajakan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yang dimana yang harus kita ketahui dahulu yaitu pengertian dari biomateri. Biomateri itu adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Adapun dasar hukum dari biomateri ada 2 yang akan saya sebutkan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biomateri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK03/2021 tentang pembayaran biomateri, ciri umum dan ciri khusus materi tempel, materi dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materi serta pematerian kemudian. Selanjutnya adalah objek dari biomateri itu sendiri. Ada 2 objek dari biomateri. Yang pertama yaitu biomateri dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, objek dari biomateri yaitu dokumen yang bersifat perdata, meliputi seperti surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang akta notaris beserta gros salinan dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Terakhir, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adapun tarif umum biomateri yang berlaku mulai dari 1 Januari 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah Rp10.000. 1. Materi tempel memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum paling sedikit memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa materi tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain memiliki ciri umum, materi tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak yang dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ciri umum dan ciri khusus pada materi tempel serta pemberlakuannya diatur dalam Peraturan Menteri. Materi elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri. Materi dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri merupakan materi yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materi digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem teknologi lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dalam bentuk lain diatur dalam Peraturan Menteri. Adapun yang bukan merupakan objek biomateri ada 10. Yang pertama itu dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat penyimpanan barang, konosimen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf E. Yang kedua, segala bentuk ijazah
Yang ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berasal dari kas negara, kas pemerintah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Yang kedelapan, surat gadai. Yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang terakhir, yang ke-10, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan dasar hukum dari bea materai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.